Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indah Oktavia, Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1 dengan NIM 20 10 10 50 1402. Kelas 04 SMJP 009. Dosen keuangan bernama Bapak Iman Lubis. Di sini saya akan menyampaikan profil perusahaan Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan salah satu perusahaan roti dengan merek dagang sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Berkembangan perusahaan ini semakin meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen hingga perorangan mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambah dua lini produksi, yaitu roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Hal ini seiring dengan pembukaan pabrik baru yang memulai menambah hingga Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2005. Tak hanya sampai di situ, perusahaan semakin gencar untuk melebarkan sayap usahanya dengan membuka pabrik ketiga yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan tahun 2008. Sejak tanggal 28 Juni 2010, perseorangan telah melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bisnis roti yang dijalani perusahaan ini semakin berkembang. Dengan ini perusahaan semakin giat melakukan pembangunan pabrik baru di beberapa tempat seperti pembangunan 3 pabrik sekaligus di Semarang atau Jawa Tengah, Medan atau Sumatera Utara, dan Cikarang, Jawa Barat pada tahun 2011, serta pembangunan 2 pabrik di Palembang, Sumatera Selatan dan Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006, perseorangan ini telah berhasil mendapatkan sertifikat HACCP yang merupakan sertifikat jaminan keamanan dengan sebagai bukti komitmen perseorangan dalam mendepankan prinsip 3H. Pada setiap produk sari roti juga terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dalam memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tak hanya PT itu, PT Nippon Indosari Corporation Tbk juga telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya Top Brand sejak tahun 2009 hingga 2011, Top Brand for Kids sejak tahun 2009 hingga 2012, Marketing Award 2010 di Indonesia, Original Brand 2019, Investor Award, penghargaan dari Forbes Asia, beberapa penghargaan lainnya. Beberapa produk sari roti antara lain sari roti tawar spesial 6 slice, roti tawar keju sandwich isi coklat, roti isi krim coklat vanila, roti isi krim coklat keju, dan beberapa varian lainnya. Dengan tetap dijaganya komitmen sari roti dalam beberapa produksi, mulai dari tahap pemilihan bahan-bahan yang berkualitas, tahap memproses hingga pendistribusian yang dilakukan secara profesional dengan bantuan tenaga ahli di bidangnya, membuat sari roti selalu menjadi makanan pilihan bagi keluarga Indonesia. Direktur Nippon Indosari Korpindo Alirna Sopia mengatakan seiring dengan penjualan sari roti berhasil membukukan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk harga 215,1 miliar. Dia menyebut penyampaian didukung dengan penjualan yang kuat dari kanal nasional atau general Drake yang meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 947 miliar. 1995 berdiri sebagai sebuah perusahaan menanam modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation.
1996 beroperasi secara komersial dengan memproduksi roti atau sari roti. 2001 meningkat kapasitas produksi dengan menambah 2 lini mesin roti tawar dan roti manis. 2003 mengubah nama personarian dari PT Nippon Indosari Corpicon menjadi PT Nippon Indosari. 2005 membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur. Tahun 2008 mengoperasikan pabrik ketiga di Cikarang atau Jawa Barat. 2010 melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Juni 2010. Efek Indonesia dengan kode emiten diarsipkan pada tahun 2011 membangun 3 pabrik di Semarang, Jawa Tengah, Medan, dan Cibitung. 2012 membangun 2 pabrik baru di Palembang, Makassar, serta menambah masing-masing 1 unit mesin pada 3 pabrik yang telah ada di Pasuruan, Semarang, dan Medan. 2013 membangun 2 pabrik baru di Cikade dan Purwakarta atau Jawa Barat. 2014 mengoperasikan 2 pabrik berkapasitas ganda di Cikade dan Purwakarta serta meluncurkan produk premium roti tawar, double shove, dan beberapa produk baru lainnya. 2015 menetapkan standar ISO. 2016 mendatangkan perjanjian patungan dengan metode Nissin Corpicon pada tanggal 18 Februari 2016 untuk mendirikan usaha patungan yang beberapa dalam industri makanan di Filipina dengan nama Sarimonde Food. Pada tahun 2017, tanggal 21 November 2017, Perorangan dan Rainbow mendirikan PT Mitra New Grain yang bergerak dalam bidang produksi segala jenis tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, dan pancake. Perorangan tidak mempunyai pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi di MNG. Meskipun pada tahun 2021 harga bahan baku sudah mengalami kenaikan yang bertekan laba kotor, akan tetapi Perorangan berhasil memperbaiki margin laba bersih menjadi 8,6% dari hanya 6,7% pada tahun 2020. Tutur Ana Arlina, Direktur Rokti Ida Apulia, mengatakan pandemi COVID-19 dengan varian Omikron yang masih tampak berkelanjutan dan bergejolak, hanya komoditas dunia membayangi roti di awal tahun 2022. Meskipun begitu, roti masih optimis dalam memoles kinerja. Manajemen tetap optimis dan berkomitmen melakukan analisa usaha yang komparatif secara berkala untuk menetapkan strategi dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Saat ini, Perorangan mengoperasikan 14 pabrik di Indonesia yang berlokasi di Bekasi, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikade, Purwakarta, Batam, Gresik, Balikpapan, dan Banjarmasin. Seluruh produk sari roti telah terdaftar melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia serta memperoleh sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Efeknya penjualan dari barat dan timur meningkatkan 10 mesin jauh lebih tinggi daripada wilayah tengah. Hanya wilayah tengah tetap mendominasi dengan kontribusi 56,7%. Terdapat total penjualan 2021. Selain itu, Perorangan juga berhasil meluncurkan sejumlah produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di masa pandemi. Perorangan telah melakukan berbagai inisiatif pengolahan produksi operasional sehingga mampu meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan. Harga pangan baku naik menerkan laba kotor, namun margin laba bersih menjadi 8,6% dari sebelumnya 6,7%. Capaian kinerja 2021 harap memperkuat landasan untuk mengejar kinerja sepanjang tahun ini.
Awal tahun 2022, pandemi COVID-19 varian Omicron tampak berkelanjut dan bergerak. Harga komoditas dunia membayangi operasional Sari Roti. Perorangan tetap optimis dan komitmen melakukan analisa usaha secara komparatif dan berskala untuk menekan strategi mempertahankan pertumbuhan kelanjutan di tengah kondisi pandemi COVID-19, yaitu PT Nippon Indosari Konpindo Tbk atau Roti tetap menekankan sikap adaptif terhadap daya beli, pola konsumsi, pola belanja, serta pola aktivitas agar perorangan dapat menetapkan strategi bisnis yang dapat menghadapi dinamika dan tantangan usaha di masa pandemi. Head Investor atau Public Relation Roti Hadi Susilo memaparkan pola konsumsi masyarakat terhadap roti pada saat dan sebelum pandemi telah banyak mengalami perubahan. Ia menyatakan kini konsumen sari roti banyak menyukai roti tawar untuk nantinya disajikan di rumah karena aktivitas di luar rumah seperti bekerja di kantor dan belanja di sekolah ditiadakan untuk sementara. Kami konsisten melakukan analisa daya beli, pola konsumsi. Sebelum adanya pandemi, orang mengonsumsi roti pada saat pulang kantor atau pagi-pagi. Tapi dengan adanya pandemi, sekarang orang lebih suka roti tawar untuk disajikan di rumah dengan berbagai selera untuk selai masing-masing. Di sini ada laporan keuangan selama 3 tahun. Selisih pada tahun 2019, 2018 total aset lancar 11 triliun dikurang 10 triliun. Hasilnya selisih 678 triliun. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan mengenai laporan sisi keuangan Nippon Indosari Konpindo. Jumlah aset lancar pada tahun 2020 sebesar
tanggal 2020 13 triliun. Jumlah aset lancar pada tahun 2019 sebesar 11 triliun 22. Lalu jumlah selisih aset lancar pada tahun 2020 dikurangi jumlah aset lancar pada tanggal 2020 dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2019. Hasilnya 45 triliun. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 sebesar 9 triliun. Jumlah aset tidak lancar 2019 9 triliun. Lalu jumlah selisih aset tidak lancar pada tahun 2019 tidak lancar pada tahun 2019 dikurangi aset tidak lancar 2019 yang ini dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2018. Tidak lancar 2018 hasilnya sebesar 7 triliun 497. Aset lancar pada tahun 2018 hasilnya sebesar 7 triliun. Setelah itu aset lancar dan aset tidak lancar jumlahnya hasilnya sebesar 353 triliun. Liabilitas jumlah utang jangka pendek tahun 2020 sebesar 3 triliun 3 triliun. Jumlah utang jangka pendek tahun 2019 sebesar 2 triliun 577. Selanjutnya jumlah selisih utang pendek, jumlah selisih tahun utang pendek pada tahun 2020 dikurangi utang jangka pendek tahun 2019 dan hasilnya sebesar 599 triliun 6117. Setelah
Jumlah utang jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 1.11149. Jumlah utang jangka panjang pada tahun 2019 982 triliun 035. Setelah itu, selisih jumlah jangka panjang pada tahun 2020 dikurangi utang jangka panjang tahun 2019, dikurangin ini hasilnya sebesar ini 129 triliun 456. Setelah itu, ekuitas modal pada tahun 2020 sebesar jumlah ekuitas atau modal pada tahun 2020 sebesar $18.276.082. Jumlah ekuitas modal pada tahun 2019 sebesar $7.558.2476083. Setelah itu, jumlah ekuitas pada tahun 2020 dikurangi ekuitas pada tahun 2019, hasilnya sebesar 2020 dikurangi 2019, hasilnya 1.570.499.668.049. Setelah itu, hasil dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas jumlahnya dan hasilnya hasil dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas dijumlahkan dan hasilnya sebesar 2.299.573.454.790. Setelah itu, hasil dari kurang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas dijumlahkan dan hasilnya sebesar 2 triliun. Maka hasil akhirnya yang didapatkan di antara aset dan liabilitas sebesar dapat disimpulkan neraca keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada tahun 2020-2019 mengalami keuntungan. Jumlah aset lancar pada tahun 2019 sebesar
sebesar 678 triliun 037.273.185. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2019 dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2018. Ini dikurangi 2018, hasilnya 678 triliun 073.273.185. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2019. Jumlah aset tidak lancar tahun 2019 sebesar 7.551.525.355.343. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2019 dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2018. Ini dikurangi ini, hasilnya 353 triliun 607.596.700. Lalu jumlah aset lancar pada tahun 2019 dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2018, hasilnya sebesar 600 triliun 78.037.273.185. Liabilitas jumlah hitung jangka pendek pada tahun 2019 sebesar 2.377.805.551. Jumlah utang jangka pendek tahun 2018 sebesar 2 triliun. Selanjutnya jumlah utang jangka pendek pada tahun 2019 dikurangi utang jangka pendek tahun 2018, hasilnya hasilnya 365 triliun 925.395.911. Jumlah utang jangka panjang pada tahun 2019 jangka panjang pada tahun 982 triliun 035.580.702. Jumlah utang jangka panjang pada tahun 2018 sebesar 565.443.87742. Setelah itu jumlah jangka panjang pada tahun 2019 dikurangi jangka panjang tahun 2018, hasilnya 102 triliun 726.797.52. Setelah itu ekuitas atau modal pada tahun 2019 sebesar
6 triliun 7,705.582.476.031. Setelah itu jumlah ekuitas tahun 2019 dikurangi ekuitas pada tahun 2018, hasilnya sebesar 1.253. Setelah itu hasil dari utang jangka pendek, utang jangka panjang dan ekuitas dijumlahkan dan hasilnya sebesar 2.299.573.45790. Maka hasil akhirnya didapatkan antara aset dan liabilitas sebesar dapat disimpulkan neraca keuangan PT Nippon Indosari sebesar 1.550.579.668.990. Maka hasil akhirnya yang didapatkan di antara aset dan liabilitas neraca keuangan mengalami keuntungan pada tahun 2019 sampai 2018. Ini kok udah gimana, Bos?